Halo sahabat bidan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas modul 6, yaitu tentang pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta rujukan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia dengan prinsip respectful midwifery care. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak terhadap layanan esensial perempuan di mana semua pusat layanan berfokus pada penanganan COVID-19. Namun tentunya perempuan tetap membutuhkan layanan esensial seperti kesehatan seksual dan reproduksi. Kurangnya atau terhambatnya layanan esensial perempuan terkait kesehatan seksual dan reproduksi ini ditunjukkan di mana kontrasepsi prevalence rate itu menjadi menurun, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa perempuan mungkin akan sulit mengakses kontrasepsi, khususnya untuk menjadi mempertahankan keikutsertaannya sebagai akseptor KB aktif. Kemudian angka unmet need yang meningkat dan kehamilan yang meningkat, dan tidak menutup kemungkinan dapat pula meningkatkan angka kematian ibu di Indonesia, atau bisa jadi hal ini berpotensi untuk terjadi baby boom atau peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan. Materi modul 6 ini terdiri dari beberapa materi pokok, yaitu yang pertama kita akan bicara terkait situasi pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan seksualitas pada masa pandemi COVID-19. Di sini sahabat-sahabat bidan akan disajikan data-data dan bagaimana situasi terkini di Indonesia. Kemudian yang kedua, kebijakan pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan seksualitas pada masa pandemi COVID-19, di mana teman-teman bidan juga diingatkan kembali kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kompetensi dan kewenangan bidan, dan juga ada kebijakan-kebijakan yang memang baru keluar karena adanya masa pandemi COVID-19 ini, atau juga mungkin ada kebijakan baru terkait pembiayaan atau mungkin panduan atau pedoman dalam pemberian layanan selama masa pandemik. Kemudian yang ketiga, pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan seksualitas pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Di sini akan ditekankan bagaimana teman-teman bidan tetap bisa memberikan layanan yang berpusat pada perempuan pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat, ada pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi penyintas kekerasan seksual pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Berdasarkan data yang ada, selama masa pandemi COVID-19 ini kekerasan seksual meningkat, atau bahkan di rumah yang seharusnya menjadi ruang-ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan, ternyata berdasarkan data justru banyak sekali kekerasan yang terjadi di ruang-ruang aman tersebut. Oleh sebab itu, di sini peran bidan untuk mengenal tanda-tanda kekerasan dan juga peran bidan yang sangat dekat dan menjadi tempat perempuan untuk bercerita, untuk berkeluh kesah yang dipercaya oleh perempuan, dapat memfasilitasi para perempuan, khususnya bagi para penyintas perkosaan, sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya tentunya. Kemudian yang kelima, perencanaan kehamilan termasuk upaya pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Jadi di sini nanti teman-teman bidan di dalam poin 5 ini, sub pokok bahasan 5 ini, teman-teman bidan dan sahabat-sahabat bidan semua akan dapat melihat di dalam modul ataupun di dalam presentasi PowerPoint materi-materi terkait perencanaan kehamilan, bagaimana pentingnya perencanaan kehamilan sejak jauh sebelum berencana untuk menikah, dan bagaimana juga pentingnya komprehensif seksual edukasi atau pendidikan seksual yang komprehensif, dan di mana peran bidan untuk melakukan promosi kesehatan, komunikasi, informasi dan edukasi kepada perempuan dan remaja perempuan, dan juga bahkan untuk masyarakat luas, sehingga dapat melakukan pencegahan kehamilan tidak diinginkan. Kemudian yang keenam, pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan seksualitas pada pasangan usia remaja
pada masa pandemi COVID-19 dengan prinsip respectful midwifery care. Berdasarkan data pada masa pandemi COVID-19 ini, perkawinan anak di Indonesia meningkat tajam. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa di Indonesia pernikahan anak masih menjadi problematik yang cukup pelik, sehingga kita belum bebas perkawinan anak. Oleh sebab itu peran bidan kembali lagi sebagai pilihan perempuan, baik itu anak perempuan, remaja perempuan atau perempuan dewasa, tentunya perlu memahami bagaimana tata laksana pelayanan KB dan kesehatan seksual reproduksi terhadap anak atau remaja perempuan, khususnya bagi anak dan atau remaja yang sudah menikah yang menjadi korban atau penyintas kekerasan di dalam rumah tangganya, tentunya karena di dalam perkawinan anak ini tidak terlepas dari kekerasan. Karena di Indonesia sebetulnya di dalam undang-undangnya sudah tidak mengenal perkawinan anak, sehingga jika terjadi maka teman-teman bidan perlu memastikan pemenuhan kebutuhan bagi anak remaja yang sedang hamil. Dan seperti kita ketahui, kehamilan remaja tentunya akan sangat berbahaya dan dapat berkontribusi kepada angka kematian ibu dan anak. Selain itu juga kenapa penting memahami pelayanan KB dan Kespro pada remaja, karena seperti yang kita ketahui seringkali orang dewasa menempatkan anak atau remaja itu sebagai sumber permasalahan remaja dan lain sebagainya. Padahal remaja seperti yang kita ketahui masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana perkembangan otak, emosionalnya masih dalam proses transisi. Oleh sebab itu mereka perlu dibantu dan diedukasi untuk menjalani masa pubertasnya, masa remajanya dengan baik sampai dewasa, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang dapat bermanfaat untuk masa depannya mereka. Sehingga di sini sangat penting sekali bidan untuk berperspektif positif, di mana menerapkan respectful midwifery care yang bebas diskriminasi, bebas stigma, dan tidak menghakimi pada saat ada remaja yang datang ke bidan. Justru peran bidan menjadi sangat penting bagaimana menguatkan remaja tersebut dan mengedukasi para remaja agar mereka dapat mendapatkan masa depan yang baik. Nah, selain itu ada beberapa prinsip respectful midwifery care yang perlu diterapkan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas serta KB. Antara lain, yang pertama, menghormati pasien atau klien, tidak bersikap diskriminatif, tidak menghakimi atau judgmental, dan tidak menstigma. Jadi kita bagaimana menciptakan ruang aman terhadap semua perempuan, anak perempuan atau remaja perempuan dari berbagai macam latar belakang yang datang kepada bidan. Kemudian yang kedua, menempatkan pasien atau klien sebagai subjek pemilik tubuh dan mengambil keputusan utama atas dirinya. Ini juga bagian dari respectful midwifery care, di mana perempuan adalah subjek, perempuan adalah pemilik tubuhnya, sehingga bagaimana bidan dapat menempatkan perempuan sebagai pusat layanan dan pusat pengambil keputusan, bukan orang-orang di sekelilingnya, tapi perempuan itulah yang berhak menentukan atas tubuhnya. Namun tentunya bidan perlu memberikan edukasi dan informasi dan memampukan perempuan agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat atas dirinya. Kemudian yang ketiga, menggali informasi kondisi pasien dengan komunikasi efektif dan membuat pasien atau klien merasa nyaman. Kemudian yang keempat, memberikan dukungan psikososial dan emosional kepada pasien atau klien. Jadi bidan kembali lagi adalah mitra perempuan pada saat perempuan datang dan membutuhkan dukungan. Disinilah bidan wajib memberikan dukungan psikososial dan memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk para perempuan. Kemudian yang kelima, mendorong pertolongan kepada pasien atau klien tanpa membedakan status COVID-19, agama, ras, dan suku bangsa, usia, dan status pernikahannya.
Jadi kita menerima siapapun perempuan yang datang dan memperlakukan mereka sebagai manusia dan menjadikan mereka sebagai pemilik tubuhnya. Kemudian yang keenam, memberikan informasi lengkap kepada pasien atau klien dan mengedukasi, misal di dalam tempat praktek mandiri bidan tidak terdapat kontrasepsi patch misalnya atau koyo, tapi tetap informasi itu adalah hak pasien. Oleh sebab itu memberikan informasi bukan berdasarkan kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan tersebut kita, tetapi memberikan informasi seluas-luasnya dan mengedukasi. Karena apalagi zaman sekarang untuk membeli obat-obatan itu akan jauh lebih mudah. Mungkin bisa jadi koyo tidak tersedia di Indonesia, tapi dengan e-commerce mereka bisa beli dan bisa dikirim mungkin dari Singapura, dari Australia atau dari Amerika sekalipun. Sehingga di sini esensinya sangat penting sekali untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya sehingga perempuan dapat memilih yang terbaik untuk dirinya. Kemudian yang ketujuh, melakukan konseling. Bidan wajib mendengarkan pasien atau klien, memberikan ruang privat kepada pasien dan klien, serta menjaga kerahasiaan pasien. Yang kedelapan, memberikan pilihan-pilihan berbagai metode kontrasepsi, termasuk memberikan pilihan bahwa kontrasepsi tidak hanya untuk perempuan tetapi juga untuk laki-laki. Sebetulnya keberhasilan keluarga berencana penggunaan kontrasepsi harus ada kerjasama kedua belah pihak antara perempuan dengan laki-laki sesama pasangan. Dan ada waktu-waktunya perempuan memang tidak cocok dengan berbagai kontrasepsi yang ada, sehingga peran laki-laki untuk aktif dan berperan serta dalam menjadi akseptor KB itu menjadi sangat penting sekali. Sehingga ada waktu-waktunya bidan juga perlu melakukan konseling bersama perempuan dengan suaminya atau mengajak pasangannya untuk mengedukasi kebutuhan-kebutuhan terkait kontrasepsi dan bagaimana mengajak pasangan untuk ikut berperan serta dalam menjadi akseptor KB. Kemudian yang kesembilan, dalam hal ini bidan perlu juga memahami bahwa ada banyak perempuan yang tidak cocok atau tidak nyaman dengan berbagai jenis kontrasepsi yang ada. Dan perempuan berhak untuk memilih tidak menggunakan kontrasepsi. Dengan demikian, keikutsertaan laki-laki dalam penggunaan kontrasepsi juga perlu dan wajib dimotivasi. Jadi di sini kembali lagi mengingatkan terkait respectful midwifery care, layanan yang berpusat pada perempuan dan menempatkan perempuan sebagai subjek. Artinya mereka bebas memilih, dan pada saat perempuan tidak memilih untuk tidak menggunakan kontrasepsi, itu pun adalah haknya, sehingga bidan tidak boleh mendiskriminasi, menjudge atau menstigma. Justru bidan perlu menguatkan peran serta aktif pasangan untuk memilih kontrasepsi, karena tentunya penggunaan kontrasepsi ini juga harus melihat kriteria kelayakan medis pada perempuan, dan bisa jadi berbagai macam kontrasepsi yang ada memang tidak cocok dan tidak baik untuk perempuan. Oleh sebab itu keikutsertaan laki-laki menjadi sangat penting sekali untuk menjadi akseptor KB. Kemudian yang 10, bidan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada pasangan secara bersamaan untuk memastikan peran aktif laki-laki dalam ber-KB, bahwa kontrasepsi untuk laki-laki ada dan sangat aman, yaitu kontrasepsi mantap, penggunaan kondom, serta coitus interruptus. Nah, di sini perlu sekali untuk diinformasikan bahwa ketiga kontrasepsi ini merupakan kontrasepsi yang paling aman untuk laki-laki dan bagaimana juga aman berdampak terhadap perempuan. Sehingga bidan di sini sangat penting sekali untuk mengupdate ilmu pengetahuan terkait vasektomi, penggunaan kondom, dan juga terkait coitus interruptus, sehingga mampu melakukan konseling yang mendalam dan mengedukasi pasangan bersama istri atau perempuan, sehingga keikutsertaan dalam ber-KB tidak pada perempuan saja, tidak ditumpukan pada perempuan saja. Karena kalau memang semuanya ditumpukan pada perempuan, artinya secara bersamaan kita telah menempatkan perempuan sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah, karena kita di dalam respectful midwifery care kita menempatkan perempuan sebagai subjek, artinya subjek bersama subjek yang terkait untuk menyukseskan perencanaan kehamilan adalah pasangannya, maka
perlu dilakukan bersama dengan pasangan, dan kontrasepsi atau perencanaan kehamilan akan berhasil jika kedua belah pihak saling bekerja sama dan saling berbagi peran. Kemudian yang ke-11, kerjasama antara kedua belah pihak suami istri tadi, laki-laki dan perempuan, sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dan perencanaan kehamilan. Selain itu, terdapat juga prinsip asuhan kebidanan penting dalam pelayanan keluarga berencana, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu terkait yang pertama kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, yaitu menganggap semua pasien, semua klien yang datang ke tempat bidan adalah orang-orang yang terkontaminasi, yang membawa virus. Apapun virusnya, terlepas COVID pada saat ini, tapi kita perlu menganggap semua yang datang sudah membawa sesuatu atau bakteri atau virus atau jamur atau apapun itu, sehingga kita perlu menerapkan universal precaution. Di dalam hal ini tentunya masa pandemik ini tentunya berfokus pada COVID-19. Yang kedua, pertolongan terhadap ibu atau perempuan baik di dalam keadaan darurat maupun tidak darurat harus tetap diutamakan. Nah, hal ini dimaksud dalam keadaan darurat, bidan wajib mempersiapkan diri dengan segera, mengenakan APD dengan skala prioritas, melindungi bagian wajah. Jadi kalau di dalam keadaan darurat banget, yang paling diutamakan bidan adalah melindungi wajah. Dan yang terpenting, bidan tidak boleh menolak pasien. Dalam prinsip respectful midwifery care, kita tidak boleh menunda, membiarkan, atau bahkan menolak pasien. Oleh sebab itu, pada saat pasien sudah datang, kita tetap lakukan screening, triase, kemudian segera lakukan diagnosa dan rujukan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, selalu mengedepankan prinsip-prinsip respectful midwifery care. Jadi ketiga hal ini adalah pegangan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan, baik untuk kesehatan seksual dan reproduksi, KB, persalinan, ANC, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana sahabat bidan? Menarik bukan modul 6 ini? Isinya sangat banyak dan komprehensif terkait kesehatan seksual dan reproduksi, perencanaan kehamilan, bahkan kita bicara terkait kesehatan seksual dan reproduksi remaja dan keterlibatan laki-laki. Nah, selamat membaca modul dan presentasinya, juga video-video penunjang. Kita akan kembali lagi setelah ini. Terima kasih.